Halo semua, kembali lagi di video pembelajaran yang kali ini akan membahas tentang masalah perilaku pada ABK dan contoh penerapan modifikasi perilakunya. ABK atau anak berkebutuhan khusus sendiri biasanya mengalami masalah pada bagian perilaku, komunikasi, bahasa, dan interaksi sosial, sehingga hal ini memerlukan modifikasi perilaku agar anak tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku menyimpang. Permasalahan perilaku yang ada pada anak pasti mengganggu kegiatan sehari-hari anak tersebut karena perilaku mereka sering kali tidak diterima di kehidupan sosial masyarakat. Lalu secara fisik juga dapat merugikan orang lain dengan keadaan perilaku mereka, serta mempengaruhi pada pendidikan atau lingkungan tempat tinggal yang mereka tempati. Ada banyak sekali permasalahan perilaku bagi anak jika mengalami satu gangguan tertentu. Permasalahan yang timbul terbagi menjadi dua faktor, yaitu karena faktor eksternal maupun internal anak. Faktor internal atau internalizing, yaitu faktor emosi terjadi karena rasa frustasi anak terhadap emosi yang dimilikinya. Seperti gangguan somatis, merupakan kondisi di mana individu merasakan masalah secara fisik, namun saat dilakukan pemeriksaan secara medis, tidak ditemukan sumber masalah dari keluhan fisik tersebut. Contohnya mengalami pusing ataupun sakit perut. Perilaku menarik diri juga hadir dari individu ABK dari banyaknya stimulus yang hadir di lingkungan. Karena individu yang belum bisa berbaur dan anak merasa dirinya kurang serta tidak ada yang mengajak bermain atau berinteraksi dan dijauhi oleh teman-teman sebaya, sehingga muncul perilaku seperti menyendiri ataupun tidak adanya kemandirian. Lalu ada kecemasan di mana kondisi ini bisa muncul ketika anak merasa tidak didampingi selama kegiatan pembelajaran oleh guru, tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga muncul lebih besar ketakutan individu akan dikembalikan ke sekolah sebelumnya atau tidak naik kelas. Bahkan ada kondisi di mana individu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman sebaya yang juga mempengaruhi adanya kecemasan yang muncul. Lalu selanjutnya ada externalizing atau perilaku, yaitu yang pertama ada perilaku agresif yang merupakan perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja yang ditunjukkan untuk menyerang pihak lain secara fisik maupun verbal. Contohnya ini seperti menendang, melukai teman, mengusili teman, berkelahi, menjerit sambil menyakiti diri sendiri, serta tidak mau mendengar saat dinasehati. Lalu yang kedua ada perilaku merusak yang umumnya terlihat ketika anak sudah bersekolah. Tetapi pada kasus tertentu gangguan perilaku merusak ini juga bisa terlihat ketika anak berusia lebih muda. Salah satunya yaitu anak yang menunjukkan perilaku merusak dan emosi ini membuat mereka suka melakukan kekerasan, suka merusak benda tertentu, melempar barang, menendang sesuatu, atau cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku jenis ini biasanya gemar merusak benda juga yang sering dipegang, benda yang ada di sekitar dan suka mengacak-ngacak yang sudah seharusnya, tidak menepati aturan yang berlaku di sekolah maupun di rumah, serta suka membuat peraturan sendiri yang cenderung tidak segan dan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan kelas, sekolah, atau yang dibuat di rumah, seperti vandalisme, berkelahi, atau melukai orang lain. Biasanya anak-anak seperti ini juga mungkin suka menyiksa hewan. Yang ketiga, gangguan perhatian. Terdapat masalah perilaku pada individu ABK yang dimana penyebabnya beragam, yaitu salah satunya tidak didampingi dalam proses pembelajaran, membuat mood anak memburuk, ditambah tidak suka anak pada suatu mata pelajaran tertentu, dan tidak adanya pemacu agar anak bisa fokus sehingga timbul perilaku tidak bisa duduk diam untuk fokus memperhatikan. Anak jadi asik berbincang sendiri, serta tagihan tugas belajar yang sering diabaikan.
Salah satu contoh penerapan modifikasi perilaku terhadap ABK, salah satunya ada terhadap anak tunarungu, di mana dengan kondisi hiperaktif yang ditunjukkan oleh subjek penelitian dalam jurnal yang ditemukan, ialah seperti kaki dan tangan bergerak saat duduk atau tidak bisa diam, mengganggu orang lain, tidak mengikuti instruksi, meninggalkan tempat duduk, melempar benda atau alat tulis, berbicara secara berlebihan, meludah, dan tidak sabar menunggu giliran. Sehingga dilakukan eksperimen di mana melakukan kegiatan mewarnai gambar binatang untuk mengurangi perilaku tersebut. Sebetulnya penerapan ini dilakukan tidak serta-merta dapat menghilangkan perilaku hiperaktifnya, melainkan untuk mengurangi sebagian karakteristik hiperaktif yang dimiliki anak tunarungu tersebut. Itu dia sedikit penjelasan masalah perilaku pada ABK dan contoh penerapan modifikasi perilakunya. Berikut ini sumber yang mendukung dari isi video. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.